kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin, sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. Fungsi utamanya mencakup bukti identitas resmi, SIM atau lisensi memandu. Wow, untuk SIM juga lisensi memandu. Pejabat ini mengatakan bahwa kita itu harus belajar kepada Malaysia. Wow. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebuah kalimat yang sangat mengejutkan, sebuah kalimat yang sangat tidak disangka-sangka keluar dari mulut pejabat Indonesia, keluar dari anggota DPR Indonesia. Kalimat apa itu? Ya, kalimat bahwa kita itu lebih bodoh dari Malaysia. Wow. Ini cukup mengejutkan netizen Indonesia. Tidak hanya mengejutkan, tapi bikin ketar-ketir netizen Indonesia. Ya, kita tahu sendirilah, you know lah, kalau tentang Malaysia, kita itu tidak pernah mau kalah dari Malaysia dalam hal apapun. Walaupun pada faktanya kita itu memang kalah dari berbagai segi, ya, dari apapun. Hampir semua bidang itu kalah dari Malaysia. Ya, ketika pejabat Indonesia sendiri mengatakan bahwa kita itu lebih bodoh dari Malaysia, ini cukup mengejutkan netizen Indonesia. Bikin ketar-ketir netizen Indonesia, tapi tidak semuanya sih. Ada sebagian netizen Indonesia yang mengaku ya, memang betul Indonesia memang ya masih di bawah Malaysia. Dalam hal ini, dalam konteks ini, mengakui bagaimana kinerja pejabat Indonesia. Oke, sebetulnya apa sih? Apa yang menjadi pembahasan di sini yang membuat pejabat Indonesia ini mengatakan bahwa Indonesia itu lebih bodoh, bahwa kita itu lebih bodoh dari Malaysia. Oke, kalimat bahwa kita lebih bodoh dari Malaysia itu disampaikan dalam ruang meeting atau ruang rapat kerja dan rapat dengar pendapat terkait pembahasan pengawasan administrasi kependudukan antara Komisi 2 DPR RI dan Wamendagri, Sekjen Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Jadi ya, ini rapat atau meeting antara DPR dengan para kementerian terkait kependudukan, gitu ya. Nah, dalam rapat itu, menurut anggota DPR RI, Deddy Sitorus, dalam rapat ini mengatakan, kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar. Dan bahkan dalam meeting ini, si pejabat ini itu menampilkan satu video yang membahas tentang MyCard Malaysia dengan segala teknologinya, dengan segala fungsinya yang boleh digunakan apa saja atau boleh dikatakan multifunction. Dia bandingkan dengan KTP kita. Bahkan dalam rapat kerja itu dengan jelas-jelas pejabat ini mengatakan bahwa kita itu harus belajar kepada Malaysia. Wow, satu narasi atau kalimat yang tidak disukai oleh netizen Indonesia. Oke, ya, biar tidak berpanjang lebar ya, kita tonton dulu saja videonya bersama-sama. Ya, video yang akan saya react kali ini bertajuk lebih bodoh dari Malaysia. Deddy Sitorus kritik penggunaan eKTP tak maksimal. eKTP itu kalau di Malaysia MyCard ya. eKTP artinya elektronik, kartu tanda penduduk ya. Oke, mari kita tonton videonya bersama-sama. Gimana? Udah ganti nomor HP? Enggak. Soalnya saya WA nggak masuk, terus hilang namanya dari kontak saya. Mungkin nggak sengaja ke blok itu. Bagus ya, ini DPR ini ya. Terima kasih pimpinan. Sambil tolong disiapkan videonya teman-teman yang di teknisi. Selamat pagi Pak Wakil Menteri dan Pak Dirjen serta seluruh jajaran. Saya mau tanya dulu nih, Pak Wamen udah ganti HP ya? Gimana? Udah ganti nomor HP? Enggak. Soalnya saya WA nggak masuk, terus hilang namanya dari kontak. Wah, itu menghindar namanya Pak, kalau nggak dibalas. Juga masuk-masuk. Ini kan banyak yang kita harus diskusikan. Ini Pak Teguh ini udah Pura-pura cek HP ya. Nih. Beliau pernah jadi PJ Gubernur nih, orang lama di Dukcapil. Tapi kita tadi banyak disampaikan teman-teman. Bagus nih pejabat ini ya. Sedikit aja. Mungkin kita bisa belajar dari sini karena kita selalu terlalu banyak teori-teori dan usulan-usulan proyek. Coba tolong ditayangkan. Nah, di sini pejabat ini ya meminta video tentang Malaysia itu ditampilkan supaya kita boleh belajar kepada apa yang dilakukan oleh Malaysia. Wow. Oke, kita lanjut ya.
triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple, MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Nggak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Nggak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia. iKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia. Tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi. Paling buat menjengkelkan daftar kalau sudah BPJS. Padahal chipnya bisa fotokopi. dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya eKTP dari 2011, 15 tahun, dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Jadi apa Masalahnya ini gunanya bukan itu ada teknologi. chip? Teknologinya Ada tuh chip. udah ada di situ di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja, dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Iya, masalah politik katanya. Makanya Indonesia agak Kita maju-maju harus kalau politiknya merenung seperti sedikit itu. lah. Kapan sih kita belajar? Kita kalau urusan ngambur-ngamburkan uang tuh juara satu, Pak. Wow, Untuk data Betul. saja. Padahal kalau kita pakai single data ya, ID card ini, KTP ini bisa dipakai untuk semua. betul. Ini Pertamina keluar uang bikin data sendiri untuk subsidi ya, dan menyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana. KPU keluarkan uang untuk data pemilih, triliun-triliun nih semua urusannya ini. Betul. Ya. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi, semuanya bikin hanya untuk urusan data. Luar biasa ini. Pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya. Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena nggak pernah kelar. This is nothing personal, Pak ya. Tapi ini persoalan kita. Dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal political will. Ah, betul. Setuju. Apakah revisi undang-undang Adminduk ini memang akan membantu kita menyelesaikan, mengintegrasikan data itu keseluruhannya? Atau undang-undang yang sedang dibahas di balik tentang undang-undang satu data? Karena bukan kekurangan, kelebihan kita di negara ini dalam urusan pemerintahan adalah semua hanya mikir urusannya. Urusannya. Bukan tanggung jawabnya, urusannya. Hanya bagaimana kewenangan itu tetap ada, tapi nggak pernah menyelesaikan masalah. Semua berebut kewenangan, berebut urusan, ujung-ujungnya kickback. Ini yang sering jadi problem, redundancy, terus terjadi. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tuh tiap tahun. Tiap tahun. Padahal BRI punya data nasabah misalnya. Dan lain-lain lah. Juga tadi rumitnya kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis, mampus kita. Mampus betul ya. Itu ribet Lalu, banget itu kita kalau udah sudah ada urusan-urusan ujungnya. soal Ketika kita identitas hilang KTP, itu. diminta itu semua lagi. Yang menjadi kalau saya Pak, KTP ini hak asasi Pak, hak asasi nih. Di dapil saya di Kalimantan Utara Pak, ketika terjadi eksodus dan hari ini masih sering terjadi, orang-orang dari luar Kalimantan Utara bekerja di Malaysia secara ilegal, diusir dari sana ketika sudah jatuh gajian atau apa, pulang. Itu nggak punya uang buat pulang ke kampungnya di NTT sana Pak, di NTB sana, di Toraja sana. Ketika dia mau ngurus KTP, karena pasti paspor dan KTP-nya disita oleh pemberi kerja di Malaysia, dia ditanya, mana kakakmu? Mana fotokopi KTP? Mana ini itu? Kan sudah ada Dia datanya. pulang ke NTT hanya untuk Tinggal mengambil dicek di fotokopi. database kependudukan. Gimana ceritanya untuk makan aja nggak ada? Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan di daerah sana, digaji di bawah UMR Pak, nggak punya BPJS, nggak punya apa-apa. Makanya saya bilang itu hak asasi KTP itu. Ini dulu Pak Teguh ini berkali-kali bantu saya itu dengan belangko KTP. Saya harus sendiri beli komputer untuk cetak, kasih ke kantor kecamatan, kantor desa. Ini kan urusannya negara.
Bagus very ini ya, basic DPR ini ya. government services. Kenapa jadi begini beribet gitu loh menurut saya. Setiap kali mau pemilu ada yang nggak terdaftar, ada yang nggak dapat undangan. Triliunan dibuang buat pendataan pemilih. Nah ini kan problem kita Pak. Sepanjang belum ada sinkronisasi data, Presiden harus bilang, hei semua kalian berhenti nih bikin data. Kasih Adminduk. Yang lain nggak usah. Adminduk silakan koordinasikan pendataan. Misalnya kalau ditunjuk Kemendagri misalnya sebagai gatekeeper urusan big data ini. Tapi harus ada dan kita harus segera selesaikan. Jadi sinkronisasi data ini sangat penting sekali Pak. Tadi sudah disampaikan oleh semua. Yang kedua keamanan data Pak. Saya tiap hari di WA ini, saya bukakan akun untuk judol. Saya nggak pernah urusan pegang-pegang begituan. Kenapa data saya bisa jebol? Sehari paling tidak 50 WA dan telepon. Nawarin emas, nawarin saham, nawarin ini itu. Gimana keamanan data kita ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Masa kita terus Tiba-tiba ada tawaran asuransi, ada tawaran produk, Pak. entah dari mana Yang itu. salah di Adminduk, apakah yang salah banknya, apakah yang salah yang lain, kita nggak pernah tahu. Siapa yang tanggung jawab beresin ini? Lalu kemudian itu tadi kemudahan urusan, tolonglah Pak. Misalnya Aceh kemarin, kalau kita nggak tolong, semua barangnya hanyut, mulai dari surat lahir, ya kartu keluarga segala macam. Kalau nggak dibantu, bayangkan tuh kalau nggak bukan bencana Pak. Orang yang kehilangan rumahnya terbakar misalnya, berbulan-bulan belum tentu kelar tuh urusan. Ini karena bencana aja mungkin kita cepat mencari. Harusnya pun dimanapun kita, KTP kita hilang, datang kantor kelurahan, ya sebutkan nikmu, selesai Pak, langsung cetak. Kenapa urusan sekecil ini ribetnya minta ampun setelah 80 tahun kita merdeka? Ini bagaimana? Di Indonesia itu, apa yang bisa dibikin simple akan dibuat sekompleks mungkin, akan dibuat seribet mungkin. Jadi di Indonesia itu slogannya begini, enggak? Sampai ini menjadi olok-olokan netizen. Di Indonesia, kalau bisa ribet, ngapain dipermudah? Begitu, ya itu Indonesia. Mana memudahkan urusan Pak? Kalau kita sudah punya big data, orang datang ngurus KTP, masa dimintain kakak lagi fotokopi kakak? Lalu punya KTP itu apa? Masih dimintai fotokopi KTP? Kan aneh. Aneh banget. Surat Ya, lahir, ini surat banyak baptis, dialami, dikeluhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pusing negara kita kayak begini. Nah tadi yang terakhir efisiensi dan efektivitas. Ayolah gimana kita buat urusan yang paling sederhana nih dari kerja pemerintah. Memastikan rakyatnya punya identitas. Gimana itu efisien, gimana itu efektif Pak. Itu yang kita mau. Kalau ini sudah efisien efektif, nggak ada tuh scam bank. Ya orang nelpon kirim sana kirim itu. Kenapa? Orang mau bikin nomor telepon sudah wajib ada KTP, nggak bisa dibohong. Nggak ada pemerasan, nggak ada ancaman bisa terjadi begitu saja. Nggak bisa rekening bank double ke sana kemari. Nggak bisa nipu bikin kartu kredit. Karena semua sudah tersentralisasi gitu Pak. Nah jadi saya tahu ini tugas negara Pak. Bukan hanya tanggung jawab pribadi dari bapak-bapak berdua ini. Tapi tolong inisiasinya dari sana. Tolong disinkronkan ini dengan RUU satu data yang sedang dibahas ya. Digagas di balik itu Pak. Gimana membuat kita urusannya ini maju Pak satu langkah Pak. Jangan nanti ini akhir tahun KPU dibentuk. Tahun berikutnya yang mereka lakukan mengusulkan anggaran 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Wah nggak tahu saya kalau begitu terus nggak habis-habis Pak. Jadi tolonglah mungkin ini ranahnya ratas Pak kalau menurut saya. Pak Kemendagri sampaikan pada Presiden supaya sinkron ini semua Pak. Supaya kita nggak terus-menerus jatuh ke lubang yang sama, menyengsarakan, menyusahkan semua orang. Betul. Dan anggaran kita betul-betul efektif. Betul. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Ya, terwakilkan seluruh keluhan rakyat Indonesia terkait KTP ini. Ya, khususnya saya yang sering melakukan pendaftaran terkait kependudukan yang memerlukan tentang data identitas. Ini sangat mewakilkan sekali. Unek-unek saya diwakilkan oleh si pejabat ini. Pak, saya puas dengan pernyataan Anda. Cuman saya harap jangan hanya sekedar cuma pembahasan, tapi juga direalisasikan. Jangan hanya sekedar planning atau rencana, tapi betul-betul direalisasikan sehingga rakyat tidak lagi ribet untuk mengurus segala urusan, baik itu bantuan, BPJS atau asuransi, subsidi dan lain-lain. Sebelum lebih lanjut membahas tentang KTP,
dan segala urusan yang begitu ribet apabila berkaitan dengan KTP atau data penduduk. Kita tengok dulu, sebetulnya seperti apa sih MyKad Malaysia itu? Fungsinya untuk apa aja? Oke, mari kita cari infonya bersama-sama. Oke, ini ada Google AI ya, yang akan memberitahu kita fungsi MyKad Malaysia itu apa saja. Oke, di sini ya. MyKad Kartu Identitas Pintar Multifungsi Warga Negara Malaysia 12 tahun ke atas. Hah? Jadi warga Malaysia itu baru usia 12 tahun itu sudah boleh memegang KTP atau IC atau MyKad di sana disebutnya. Betul kah? Saya baru tahu loh kalau di Malaysia tuh usia 12 tahun sudah boleh memegang KTP. Sudah punya KTP, sementara di Indonesia itu baru umur 17 tahun boleh membuat KTP, memegang KTP. Wow, betulkah? Tolong koreksi, tolong jawab di dalam komen. Betulkah di Malaysia itu berusia 12 tahun itu sudah boleh membuat atau memegang KTP? Oke. Saya ulang lagi. MyKad adalah kartu identitas pintar multifungsi warga negara Malaysia atau 12 tahun ke atas yang menggunakan teknologi chip atau biometrik. Fungsi utamanya mencakup bukti identitas resmi, SIM atau lisensi memandu. Wow, untuk SIM juga, lisensi memandu. Dokumen perjalanan ke Malaysia Timur, kartu kesehatan, rekod kesehatan, dompet elektronik atau e-cash, dan akses layanan pemerintah. Wow, bisa digunakan untuk segala urusan. Ya, fungsi utama MyKad Malaysia, identitas resmi sebagai kartu pengenal wajib untuk verifikasi identitas di instansi pemerintah dan swasta. Ya, ini memang fungsi utamanya. Kedua, surat izin mengemudi atau SIM, informasi lisensi memandu dapat disimpan dalam chip MyKad ya. Dapat berfungsi sebagai SIM juga. Maksudnya gimana nih? Kalau di Indonesia kan kita dapat SIM kan, dapat kartu SIM ya, kartu lisensinya sendiri ya. Kalau di Malaysia bagaimana? Dapat kartu SIM-nya atau itu sudah boleh hanya dengan menggunakan IC saja, MyKad saja itu sudah termasuk SIM ya. Kita tidak perlu membawa kartu SIM khusus untuk memandu, kartu lisensi untuk memandu. Tetapi cukup dengan menunjukkan MyKad itu atau bagaimana ya. Terus yang ketiga, dokumen perjalanan terbatas dapat digunakan oleh warga Semenanjung Malaysia untuk perjalanan ke Sabah dan Sarawak tanpa paspor berdasarkan kebijakan imigrasi tertentu ya. Oke, bisa digunakan untuk dokumen perjalanan dari Semenanjung ke Sabah Sarawak. Keempat, informasi kesehatan atau menyimpan data kesehatan dasar seperti golongan darah, alergi, dan penyakit kronis. Fungsinya malah seperti BPJS ya. Kartu BPJS di Indonesia itu seperti ini. Ya, mirip dengan itu. Itu hanya dengan menggunakan MyKad. Ya, bukan kartu BPJS secara khusus. Wow. Yang kelima, aplikasi perbankan atau e-cash dapat digunakan sebagai kartu ATM atau dompet elektronik untuk transaksi sehari-hari. Wow. Boleh digunakan untuk ATM juga. Jadi warga Malaysia tidak punya kartu khusus dari bank, cukup menggunakan kartu KTP saja, MyKad aja itu udah boleh mengambil duit di ATM. Betulkah begitu? Aduh. Akses layanan publik digunakan untuk masuk ke gedung pemerintah, sistem tiket, contoh My50, LRT dan pengesahan tanda tangan digital. Wow. Betul-betul canggih ya, betul-betul canggih MyKad Malaysia ini ya. Wow, satu kartu boleh digunakan untuk apa aja. Sebetulnya punya Indonesia tadi dikatakan yang KTP itu juga teknologinya sama dengan yang punya Malaysia, itu juga menggunakan teknologi chip atau biometrik ya. Sama teknologinya, cuman tidak dimanfaatkan oleh pejabatnya. Apabila kita mengurus subsidi, apabila kita mengurus lisensi memandu atau SIM, apabila kita mengurus BPJS dan lain-lain, itu kita mengurusnya itu semuanya serba fotokopi. Urus ini kita fotokopi KTP, urus itu kita fotokopi KTP, urus ini lagi fotokopi KTP, urus kehilangan fotokopi lagi ya, atau diminta kartu keluarga lagi, padahal sudah ada tuh di database-nya ya. Semuanya serba kertas, serba fotokopi. Ribet banget kalau di Indonesia ya. Padahal teknologinya sama dengan di Malaysia, tinggal tiru tuh Malaysia. Kenapa sih
harus bikin ribet. Dikit-dikit fotokopi, semuanya biaya, semuanya itu. Ya, seperti tadi dibilang itu soal politik will ya. Sebetulnya bisa saja, tapi entah kenapa ya. Ya begitulah kalau soal politik. Dan kalau seandainya KTP Indonesia ini fungsinya disamakan seperti MyKad Malaysia, maka oknum-oknum terkait tidak bisa bermain soal duit ya. Tidak akan ada calo yang akan memberikan duit kepada oknum-oknum yang ada di instansi pemerintahan atau di instansi-instansi terkait ya. Di Indonesia ini seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa ribet ngapain dipermudah ya. Kalau mau dipermudah maka ini ya, tapi tidak semuanya sih, tidak semua pejabat seperti itu, tapi memang rata-rata hampir di setiap instansi ada itu ya. Atau kalau kita tidak bayar langsung kepada si oknum itu, mereka menggunakan calo ya. Mereka dapat duit dari calo dengan kita bayar calo gitu kan, biar kita dipermudah urusannya, biar cepat keluar ya berkas-berkasnya. Maka kita bayar calo dengan uang lebih ya, yang seharusnya gratis kita bayar. Atau kita juga bisa langsung bayar kepada oknum instansinya di dalam ya, oknum pejabatnya di dalam. Yang seharusnya kita gratis, kita harus bayar. Padahal semua data itu seharusnya sesuai antrian. Kalau bisa selesai dalam hari itu, ya selesaikanlah dalam hari itu. Jangan menunggu minggu depan. Kalau tidak membayar, kalau membayar bisa selesai hari ini. Itulah Indonesia. Pejabatnya itu makan kepada rakyat kecil. Maka tidak heran pejabat atau DPR yang satu tadi ini sangat kesal. Sangat kesal dengan sistem birokrasi di Indonesia ini dalam segala urusan. Ya bayangkan setiap kita mengurus, setiap kita mendaftar sesuatu gitu ya, kita daftar BPJS, kita fotokopi KTP lagi, kita daftar di bank, bikin akun bank, kita fotokopi KTP lagi, kita daftar yang lain, kita bikin fotokopi KTP lagi, kita daftar itu fotokopi KTP lagi. Padahal kita tinggal memanfaatkan teknologi yang ada di dalam KTP itu ya. Untuk apa kita bikin ribet rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia ini sudah ribet dengan masalah ekonomi ya. Jangan diperibet lagi soal birokrasi. Memang pejabat Indonesia ini tidak bisa melihat rakyatnya itu senang ya, bahagia, simple, tidak suka. Mereka lebih suka melihat rakyat Indonesia itu ribet, ruwet, pening dengan segala urusannya. Itu yang mereka sukai, itu yang pejabat Indonesia sukai. Oh ya, sebelum saya menutup konten pada kali ini, saya mau bertanya, apakah di Malaysia dalam segala urusan, baik itu urusan subsidi, urusan BPJS atau asuransi milik pemerintah, itu memerlukan fotokopi MyKad atau fotokopi KTP? Adakah seperti itu? Intinya dalam segala urusan yang memerlukan identity, yang memerlukan identitas kita, apakah itu perlu atau wajib fotokopi KTP seperti di Indonesia? Tolong tulis jawabannya di kolom komen. Oke, saya rasa mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.